فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ayyatuhal muslimat rahimani Allah wa iyyakunna, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang kembali melimpahkan pada kita taufik untuk melanjutkan pembahasan atau pembacaan dari kitab Tafsir As-Sidi rahimahullah. Kita masuk ayat yang ke-135 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas sami'ul 'alim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat kanu hudan aw nasara qul a antum a'lamu amillah wa man adlamu mimman katama syahadatan 'indahu minallah wa mallahu bighafilin 'amma ta'malun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna 'amma kanu ya'malun. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu, dan mereka berkata, jadilah orang-orang Yahudi atau Nasara, kalian maka akan mendapatkan petunjuk. Qul, katakan wahai Muhammad, bal millata Ibrahim hanifa, bahkan ajaran Ibrahim itulah yang lebih lurus. Ajaran Ibrahim itulah yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Qulu amanna billah, katakanlah kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan kepada kami. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim dan Ismail dan Ishak dan Ya'qub dan Asbat. Dan apa Asbat artinya?
keturunan apa? Anak cucu. Dan asbat dan anak cucunya Yakub ya, anaknya Yakub sebenarnya. Asbat itu ada 12 anaknya Yakub. Wa ma utiya Musa, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa. Wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim, dan apa yang diberikan kepada para nabi dari Rabb mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membeda-bedakan di antara seorang pun di antara mereka, atau di antara seorang pun dari mereka. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepada Allah berserah diri. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Seandainya mereka beriman seperti apa yang kalian beriman dengannya. Jadi kalau orang-orang Yahudi atau Nasoro atau yang lainnya orang-orang musyrik mau beriman seperti iman kalian, faqad ihtadaw, berarti mereka mendapatkan hidayah. Wa in tawallau, tapi kalau mereka berpaling, fa innama hum fi syiqaq, maka mereka hanyalah dalam perpecahan, perselisihan, pertikaian. Fasayakfikahumullah, maka Allah akan mencukupimu dari mereka. Wa huwa samiul alim, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Sibghatullah, celupan Allah. Wa man ahsanu minallahi sibghah, dan siapa yang lebih bagus daripada Allah celupannya. Wa nahnu lahu abidun, dan kami kepada Allah beribadah. Qul, katakan, atuhajunana, apakah kalian akan mendebat kami fillah tentang Allah, wa huwa rabbuna, sementara dia adalah Rabb kami, wa rabbukum, dan Rabb kalian, walana a'maluna walakum a'malukum, dan bagi kami amal kami serta bagi kalian amal kalian, wa nahnu lahu mukhlisun, dan kami kepadanya memurnikan ibadah. Am taquluna inna Ibrahima wa Ismaila, apakah kalian mengatakan sesungguhnya Ibrahim, Ismail, Ishak, dan Yakub serta keturunannya kanu hudan au nasoro, mereka adalah orang-orang Yahud dan Nasoro. Qul, katakan, antum a'lamu amillah, apakah kalian yang lebih tahu atau Allah? Wa man adlamu mimman katama syahadatan indahu minallah, siapa yang lebih dolim daripada orang yang menyembunyikan persaksian di sisinya dari Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak lalai atas apa yang kalian lakukan. Tilka ummatun qad khalat, itu adalah umat yang telah berlalu, laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum, baginya apa yang mereka lakukan dan bagi kalian apa yang kalian peroleh, apa yang kalian lakukan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kalian tidak akan ditanya atas apa yang mereka lakukan. Sidi rahimahullah ta'ala menjelaskan, wa qauluhu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin, ai da'a kulla minal yahud, da'a kullun minal yahud, masing-masing dari Yahud wa Nasara menyeru al muslimin ila dukhuli fi dinihim, agar masuk ke dalam agama mereka. Jadi orang Yahud ngajak orang Islam masuk Yahud, orang Nasoro juga ngajak orang Islam masuk Nasoro. Jadi udah dari dulu seperti itu ya, sekarang pun masih banyak terjadi. Jadi setiap pemeluk agama pasti akan mengajak orang-orang yang di luar agamanya untuk masuk ke dalam agamanya, dan itu sebuah perkara yang lumrah ya. Jadi sah-sah saja, tidak masalah. Mengajak boleh, memaksa jangan. Kemudian ila dukhuli fi dinihim za'imina annahum humul muhtadun, mereka mengklaim, menganggap bahwa mereka lah yang mendapatkan petunjuk, wa ghairum dhalun, sementara yang lain adalah sesat. Qul, katakan wahai Muhammad kepadanya, mujiban, jawaban, syafian, sebagai jawaban yang menyembuhkan, bal nattabi'u, bahkan kami mengikuti millata Ibrahim hanifah, ajaran Ibrahim yang lurus. Ai mukbilan 'ala Allah, yaitu menghadap kepada Allah, mu'ridan amma siwa, berpaling dari selain Allah, itu hanifan. Jadi tidak menyembah selain Allah, sementara Yahud menyembah Uzair, Nasara menyembah Isa, Ruhul Kudus. Jadi kalau ajaran Ibrahim hanifan, yaitu menghadap pada Allah saja dan berpaling dari selainnya.
Qaiman bitauhid, menegakkan tauhid, tarikan lisyirik, meninggalkan kesyirikan, wa tandingan, fahada alladhi fitiba'ihi al-hidayah, maka inilah yang mengikutinya terdapat hidayah. Wa fi al-i'rad an millatihi al-kufru wal hiwayah, sementara berpaling dari ajaran ini itulah kekufuran dan kesesatan. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah, kami beriman pada Allah. Hadil ayat al-karimah, ayat yang mulia ini, qad istamalat ala jami'i ma yajibul imanu bihi, telah mengandung seluruh apa yang wajib diimani. Wa'lam, dan ketahuilah, anal iman alladhi huwa tasdiqul qalbi, bahwa iman yang dia merupakan pembenaran hati, at-tam, yang sempurna, bihadil usul, terhadap pokok-pokok ini, wa iqrarul mutadammin, dan pengakuan, ikrar, pernyataan yang mengandung li'amalil qulubi wal jawarih, amal-amal hati dan badan, wahwa bihada al-itibar, maka dia dengan tinjauan ini yadkhulu fil Islam, masuk di dalamnya Islam. Jadi iman itu mencakup Islam. Wa tadkhulu fil a'mal as-shalihah kullaha, dan masuk ke dalamnya amal-amal soleh kulluha, semuanya. Fahiya minal iman, maka dia termasuk iman. Wa atharun min atharihi, dan juga pengaruh dari pengaruh-pengaruhnya. Fa haitsu atlaqal iman dakhala fihi ma dzikir, maka ketika diitlaqkan kata iman, masuk ke dalamnya apa yang disebutkan, amal soleh diantaranya. Wa kadzalikal Islam, demikian juga Islam, idza utliqa dakhala fil iman, jika diitlaqkan maka masuk ke dalamnya iman. Itu dua kata yang kalau disendirikan akan bergabung dua-duanya, tapi kalau digabung maknanya berbeda. Kalau digandengkan maknanya berbeda. Faida qarana bainahuma, kalau digandengkan antara keduanya, faida qurina bainahuma, kanal imanu isman lima fi al-qalbi, maka iman itu untuk nama apa-apa yang ada di dalam hati, minal ikrar, berupa pernyataan, dan tasdik, pembenaran. Sedangkan Islam adalah nama untuk amal-amal yang dohiroh, yang nampak, anggota badan. Wa kadzalika idza jama'a bainal iman wal a'mali shalihah, demikian juga kalau digabung antara iman dengan amal saleh, maka Islam masuk di dalamnya. Faqalu ta'ala, qulu ay bi alsinatikum, ucapkan, yaitu dengan lidah-lidah kalian, mutawati'ah alaiha qulubukum, yang sesuai atasnya hati-hati kalian. Wa hada huwal qaulu tam, inilah dia perkataan sempurna, al-mutarattab alaihi thawab, yang berdampak atasnya pahala, wal jaza, dan balasan. Fakama anna nutqa bilisani biduni tiqadil qalbi, maka sebagaimana pengucapan dengan lisan tanpa keyakinan hati, nifakun wa kufrun, adalah kemunafikan dan kekufuran. Wal qaulul khali, maka perkataan yang kosong, minal amali, yang kosong dari amalan, amal qalbi adi mit ta'sir, maka amal hati tidak ada pengaruhnya. Qalilul faidah, sedikit faidahnya. Wa in kana al-'abdu yu'jaru alaihi, walaupun hamba diberi pahala atasnya, idza kana khairan wa ma hu aslul iman, jika itu kebaikan dan dia masih punya fondasi iman, pokok iman masih ada. Lakin farkun bainal qauli al-mujarrad, tapi beda antara perkataan semata, wal muqtarin bihi amalul qalb, dan bergandengan dengannya amalan hati.
Dan pada perkataannya, pada firmannya, qulu, ucapkanlah, isyarah ilal i'lan bil akidah. Ini isyarat untuk mengiklankan akidah. Jadi menyatakan kita punya akidah itu dinyatakan, disampaikan, saya muslim, saya beriman pada Allah dan seterusnya. Ini perintah Allah ya untuk menyatakan itu seandainya diperlukan. Wasada' biha, dan terang-terangan dengannya, wadakwah laha, dan bahkan menyeru kepadanya, mengajak orang lain kepadanya, idhiya asluddin wa asasuhu, karena dia adalah pokok agama dan pondasinya. Dan dalam firman Allah, amanna, kami beriman, wa nahuhu, dan yang semisalnya, mimma fihi sudurul fi'l, dari apa-apa yang di dalamnya muncul perbuatan, mansuban ila jamil ummah, yang dinisbahkan kepada seluruh umat, isyarah ila annahu yajibu alal ummah. Ini isyarat kepada bahwasanya wajib atas umat al-i'tisam bihablillah jami'an, untuk berpegang teguh dengan tali Allah semuanya. Wal hathu alal itilaf, dan motivasi untuk bersatu. Hatta yakuna da'ihim wahida, sehingga dai mereka satu. Wa amaluhum muttahidan, dan amal mereka bersatu. Wa fi dhimnihi, dan dalam kandungannya, an-nahyu anil iftiraq, larangan dari berpecah. Wa fihi annal mu'minina, dan di dalamnya mengandung bahwa orang yang beriman kal jasadil wahid, seperti satu badan. Jadi digabung, amanna, kami beriman. Jadi kami itu seakan-akan menjadi satu kesatuan. Kemudian dalam firman Allah, qulu amanna billah, katakanlah kami beriman kepada Allah, sampai akhir. Ini menunjukkan kepada bolehnya penggandengan manusia kepada dirinya sendiri, atau mengidhafahkan ya, penyandaran manusia kepada dirinya sendiri keimanan. Jadi mengaku beriman gitu. Ala wajib takyid, secara terikat, iman pada apa gitu. Jadi kalau beriman saja ini ada pembicaraan lainnya. Saya beriman gitu doang, itu ada pembahasan lain. Bal ala wujubi dzalik, bahkan wajib untuk mengatakan begitu. Kamu beriman pada Allah enggak? Ya harus mengatakan iya, saya beriman kepada Allah. Kalau dia bilang Allahu a'lam, malah kafir. Insya Allah malah kafir. Jadi harus betul nyata mengatakan saya beriman kepada Allah. Kemudian bi khilafi qaulihi, berbeda dengan perkataan ana mukmin, aku beriman. Nah, gitu doang. Itu mutlak, tidak muqayyad, tidak diikat dengan iman kepada siapa gitu. Aku beriman. Dan yang semisal itu, fainula yuqalu illa makrunan bil istisna bil masyiah. Maka itu tidak dikatakan kecuali digandengkan dengan pengecualian, dengan kehendak Allah, insya Allah gitu. Ana mukmin, insya Allah. Itu kalau ana mukmin harus digandengkan dengan insya Allah. Tapi kalau ana mukminun billah nggak usah pakai insya Allah. Lima fi min tazkiyatin nafsi. Kenapa harus pakai insya Allah? Karena di dalamnya mengandung pensucian diri ya, pujian terhadap diri sendiri. Saya beriman gitu, aku beriman. Maka ini harus digandengkan dengan insya Allah kalau Allah menghendaki. Wa syahada ala nafsihi bil iman. Jadi ini persaksian terhadap diri tentang keimanan, digandengkan dengan insya Allah. Faqaluhu amanna billah ay bi annahu maujudun wahidun ahadun. Meyakini bahwasanya Allah itu ada, satu dan esa. Muttasifun bi kulli sifatil kamal, yang bersifat dengan seluruh sifat kesempurnaan. Munazzahun an kulli naqsin wa aibin, dan disucikan dari segala kekurangan dan aib. Mustahiqun li ifradihi bil ibadati kulliha, yang berhak untuk diesakan kepadanya ibadah semuanya. Wa adamul isyraq, dan tidak adanya persekutuan dengan Allah fi syai'in minha, dalam sedikit pun dari ibadah itu. Biwajhin minal wujud, dengan cara apapun.
Wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan kepada kami, yashmalul Quran wa sunnah, mencakup Al-Quran dan As-Sunnah. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah, dan Allah turunkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah. Al-Hikmah kata ulama adalah As-Sunnah. Fayadkhulu fil iman bima tadammanahu kitabullahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka masuk di dalamnya keimanan terhadap semua yang dikandung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, berupa sifat-sifat Al-Bari, sifat-sifat Allah dan sifat-sifat Rasulnya, hari akhir, perkara gaib yang telah berlalu maupun yang akan datang, dan iman terhadap apa yang dikandungnya, yang dikandung oleh hal itu berupa hukum-hukum syar'i, al-amriyah yang diperintahkan, wa ahkamul jazaiyah. Alhamdulillah. Ya, dikumullah. Jadi perintah-perintah hukum-hukum syar'i yang diperintahkan, dan juga hukum-hukum jaza, balasan. Wa ghairu dzalika, dan selain itu. Jadi kita beriman pada surga dan neraka. Itu ahkam jazaiyah, ya. Hukum jaza, balasan. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, ila akhiril ayat. Bil imanu bi jami'il kutubil munazzalah. Artinya di sini beriman terhadap seluruh kitab-kitab yang diturunkan kepada seluruh nabi-nabi, ya, walaupun kita tidak tahu namanya, karena banyak sekali kitab. Yang diketahui saja itu yang kita imani secara rinci. Wal iman bil anbiya, dan juga beriman kepada seluruh para nabi secara umum, dan khususnya apa yang ada nas, ada dalil atasnya di dalam ayat-ayat Al-Quran, li syarafihim, karena kemuliaan mereka, wali ityanihim bi syara'i al-kibar, dan juga karena mereka mendatangkan syariat-syariat yang besar. Fal wajib fil imani bil anbiya'i wal kutubi, maka kewajiban dalam beriman terhadap para nabi dan kitab-kitab, an yu'minu bihim, yaitu mengimani mereka, ala wajhil umumi wa syumuli, secara umum dan universal. Tsumma ma'arafa minhum bitafsil, kemudian ma'urifa, apa yang diketahui di antara mereka secara rinci, wajib al-imanu bihi mufassalan, maka wajib mengimaninya secara rinci. Jadi beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan artinya beriman kepada adanya kitab itu, gitu, bukan harus beriman pada isinya, gitu. Isinya nggak perlu, ya. Isinya nggak perlu kita pelajari. Bahkan dulu Umar pernah membuka-buka Taurat, kemudian Nabi SAW menyatakan, laukana akhi Musa hayyan, seandainya saudaraku Musa masih hidup, fama wasi'ahu illa taba'ani, maka tidak boleh baginya kecuali mengikutiku. Jadi kamu nggak usah mengikuti Taurat. Jadi orang Islam nggak perlu mempelajari Taurat, Injil dan lain sebagainya, apalagi udah jelas muharrafah, udah dirubah-rubah, gitu. Kecuali mempelajarinya untuk apa? Untuk membantahnya, silakan, tidak masalah. Dan itu harus orang yang ahli, ya, sudah memahami Al-Quran secara utuh, baru ingin membantah kitab yang lain, silahkan. Wa qauluhu, dan firman Allah, la nufarriqu baina ahadim minhum, kami tidak membeda-bedakan di antara seorang pun dari mereka, ai bal nu'minu bihim kullihim, bahkan kami beriman kepada mereka semuanya, ya, tanpa membeda-bedakan. Kemudian hadhihi khassah bil al-muslimin, khosiyatul muslimin, ini adalah kekhususan kaum muslimin yang mereka bersendiri dengannya, an kulli man yad'i annahu ala dinin, yang berbeda dengan setiap orang yang mengklaim bahwasanya dia berada di atas agama yang benar. Ya, artinya apa? Selain kaum muslimin, mereka mengaku pengikut Nabi tapi tidak beriman terhadap seluruh Nabi. Hanya kaum muslimin saja yang mengimani siapa? Seluruh Nabi. Orang Yahud beriman mungkin kepada banyak Nabi, tapi kepada Isa enggak, pada Muhammad enggak. Orang Nasara beriman pada semua Nabi, tapi kepada Nabi Muhammad tidak. Hanya orang Islam saja yang enggak beda-bedakan para Nabi, semua Nabi diimani. Nah, ini kekhususan bagi kaum muslimin. Fal Yahud wan Nasara was-Sabiun wa ghairuhum, Yahud, Nasara, Sabiun itu pengikut Nabi Ibrahim dulu.
Dan juga yang lainnya, wa in za'amu annahum yu'minun, walaupun mereka mengklaim bahwasanya mereka beriman bima yu'minu bihi minar rusuli wal kutubi, dengan apa yang mereka beriman dengannya dari para rasul dan kitab-kitab, fa innahum yakfuruna bi ghairihi, maka sungguhnya mereka kafir terhadap yang lainnya. Fa yufarriquna bainar rusuli wal kutubi, maka mereka membeda-bedakan antara rasul-rasul dan kitab-kitab. Ba'duhum yu'minuna bih, sebagian mereka beriman kepadanya, wa ba'duha ya, sebagiannya mereka beriman, wa ba'duha yakfuruna bih, mereka kufuri. Fa yang kudu takdzibuhum tasdiqahum, maka pendustaan mereka membatalkan pembenaran mereka. Karena Rasul, sungguhnya Rasul, alladzi za'amu annahum qad amanu bihi, yang mereka klaim bahasanya mereka telah beriman dengannya, qad sadaqa sa'irar rusul, telah membenarkan seluruh rasul-rasul. Nabi Musa pun membenarkan semua rasul, menceritakan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khususan Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Fa kadzabu Muhammadan, maka jika mereka mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad kadzabu rasulahum, berarti mereka mendustakan Nabi Musa sendiri, Nabi Isa juga. Bima akhbarahum, akan apa yang Rasul mereka kabarkan dengannya, fayakunu kufran bi rasulihim, berarti mereka sebenarnya kafir kepada Rasul mereka sendiri. Kemudian dalam firman Allah, wa ma utiya nabiyuna min rabbihim, dan apa yang diberikan kepada para nabi dari Rabb mereka. Dalalatun ala anna atiyatad din, ini menunjukkan bahwa pemberian agama yal atiyah al-hakikiyah, ialah pemberian yang hakiki, al-muttasilah bisa'adatid dunyawiyah wal ukhrawiyah, yang bersambung dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi Allah punya pemberian yang terbaik adalah apa? Pemberian agama. Sebaik-baik pemberian adalah agama, itulah pemberian yang hakiki, karena bersambung dengan apa? Kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, percuma orang diberi harta melimpah tapi tidak punya agama. Percuma orang memiliki kedudukan tinggi jadi presiden tapi nggak punya agama, untuk apa gitu? Tidak ada bahagia sama sekali kalau orang itu meninggalkan agama. Pemberian Allah yang terbaik adalah agama Islam. Lam ya'murna an nu'mina bima utiya al-anbiya, kita tidak diperintahkan, Allah tidak memerintahkan pada kita untuk beriman dengan apa yang diberikan kepada para nabi minal mulk wal mal, berupa kerajaan dan harta, wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Bal amarona an nu'mina bima utu minal kutub, tapi Allah memerintahkan kepada kita untuk mengimani apa yang, agar kita beriman kepada apa yang mereka diberi berupa kitab-kitab dan syariat-syariat. Wa fihi anal anbiya balighuna anillah, maka di sini menunjukkan bahwa para nabi adalah penyampai dari Allah Subhanahu wa taala dan perantara antara Allah dengan makhluknya dalam menyampaikan agamanya. Laisa lahum minal amri syai'un, mereka tidak punya wewenang sama sekali untuk membuat agama. Wa fi qoulihi min rabbihim, dan dalam perkataan Allah dari Rabb mereka, ini isyarat ila annahu min kamali rububiyyatihi li ibadihi, isyarat kepada bahwasanya di antara kesempurnaan rububiyah Allah terhadap hambanya, an yunazzila alaihim, menurunkan kepada mereka al-kutuba, kitab-kitab. Jadi kalau Allah itu Rob yang sempurna, maka Allah turunkan kitab. Kalau Allah tidak turunkan kitab, berarti Allah bukan Rob yang sempurna. Wa yursilu ilaihim rusula, dan mengirim kepada mereka rasul-rasul. Falatak tadi rububiyatuhu tarkahum sudan wala hamalah, sehingga rububiyah Allah Ta'ala tidak menuntut atau tidak berkonsekuensi meninggalkan mereka dalam keadaan sia-sia dan percuma, diabaikan. Wa idza kana ma utiya an-nabiyuna, dan apabila apa yang diberikan kepada para nabi innama huwa min rabbihim, itu hanyalah dari Rabb mereka, fa fil farq, maka di dalamnya terdapat perbedaan
bainal anbiya'i wa baina man yad'i nubuwah, antara nabi-nabi dengan orang-orang yang mengklaim kenabian, yang mengaku nabi. Kalau yang mengklaim nabi itu dari setan, kalau nabi-nabi dari Rabb mereka. Wa nau yaslu al-farq bainahum, dan bahasanya terjadi perbedaan di antara mereka bimujarradi ma'rifati ma yad'una ilahi, dengan sekedar mengetahui apa yang mereka seru, yang mereka klaim. Farusul la yad'una ila li khairin, apa yang mereka seru ya, jadi membedakan ini rasul atau mengaku rasul. Maka rasul-rasul itu tidak menyeru kecuali kepada kebaikan, wala yanhauna illa an kulli syarrin, dan tidak melarang kecuali dari segala keburukan. Wa kullu wahidin minhum yusaddiqu al-akhar, masing-masing rasul membenarkan yang lainnya, tidak ada yang mendustakan. Wa yashhadu lahu bil haqq, dan menjadi saksi untuknya dengan kebenaran, min ghairi takhalufin wala tanakudin, tanpa saling menyelisihi dan tanpa saling membatalkan. Dikaunihi min indi rabbihim, karena mereka dari sisi Rabb mereka yang satu, yang Maha Esa, dan mungkin saling bertentangan. Walau kana min indi ghairillah, seandainya mereka dari sisi selain Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, pasti terdapat di dalamnya perselisihan yang banyak. Al-Qur'an maksudnya. Kalau Al-Quran itu dari selain Allah, pasti banyak kontradiksi di dalamnya. Tapi karena dari Allah, tidak ada kontradiksi sama sekali. Wa hadza bi khilafi madda'a an-nubuwah. Ini berbeda dengan orang yang mengklaim kenabian. Fala budda an yatanaqadu, pasti akan terjadi kontradiksi fi akhbarihim, pada kabar-kabar mereka atau perintah-perintah mereka serta larangan-larangan mereka, dan itu nyata ya. Kama ya'lamu dzalika min sabdi ahwalil jami', sebagaimana akan tahu hal itu orang yang memang mengorek ya keadaan semuanya, membandingkan. Wa arafa ma yad'una ilaihi, dan mengetahui apa yang mereka serukan. Falamma bayyana ta'ala, maka tatkala Allah Ta'ala menjelaskan jami'a ma yu'maru bihi, ya, seluruh apa yang ma yu'minu bihi, seluruh apa yang harus diimani, umuman secara umum, wa khususan dan secara khusus, wa kanal qawlu la yughni anil amal, dan bahwasanya ucapan itu tidak cukup ya tanpa amal. Maka Allah berfirman, wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepadanya berserah diri. Berserah diri berarti apa? Beramal. Ai khadi'una li'adamati, tunduk kepada keagungannya. Munqaduna li'ibadati, dan patuh untuk beribadah kepadanya. Itu amal. Bibatinina wa dhahirina, dengan batin kami dan dhahir kami. Amalnya itu lahir dan batin. Mukhlisuna lahul ibadah, memurnikan hanya untuk Allah ibadah, ketaatan. Bidalili takdimil ma'mul, dengan dalil mendahulukan objek yaitu lahu ya. Wa nahnu lahu muslimun, asal katanya kalau susunan bahasa Arab asli wa nahnu muslimuna lahu gitu. Tapi lahunya didahulukan, itu menunjukkan hasar pembatasan. Hanya kepadanya kami berserah diri, tidak kepada yang lainnya. Faqad istamalat hadil ayah al-karimah, sungguh ayat yang mulia ini mengandung ala ijaziha wa ikhtisariha, walaupun dia sangat ringkas ya. Mengandung apa? Ala anwa'i tauhid, kepada berbagai macam tauhid, asalasah yang tiga. Jadi ayat yang ringkas ini mengandung tiga macam tauhid: tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Wastamalat alal iman bijami rusul, dan juga mengandung iman terhadap seluruh para rasul dan seluruh kitab-kitab, dan kepada pengkhususan yang menunjukkan kepada keutamaan setelah keumuman. Ya, pengkhususan yang menunjukkan kepada apa? Keutamaan. Kalau ada yang dikhususkan berarti ada keutamaannya setelah keumuman. Wala tasdik, dan juga mengandung pembenaran dengan hati, lisan, dan anggota badan, dan juga ikhlas kepada Allah dalam hal itu semuanya.
walal farqi bainar rusuli as-shadiqina, dan juga mengandung perbedaan antara rasul yang jujur dan orang yang mengaku sebagai rasul atau nabi dari para pendusta, wala ta'limil bari, dan juga mengandung pengajaran al-bari Allah Ta'ala terhadap hamba-hambanya bagaimana yang mereka harus ucapkan, dan juga kasih sayang Allah Ta'ala dan kebaikannya kepada mereka dengan berbagai nikmat-nikmat dunia yang bersambung dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nikmat dunia itu nikmat dunia apa? Nikmat diniyah, nikmat agama yang bersambung dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi kalau orang punya nikmat dunia tanpa ada nikmat diniyah, agama, itu percuma ya, nggak ada gunanya. Yang banyak dicari orang dan diperlombakan ya, orang bersaing itu nikmat dunia. Mereka meremehkan dan mengabaikan nikmat agama. Makanya kita lihat, orang itu jarang membaca Al-Quran. Kalaupun membaca Quran, jarang sekali memahaminya. Padahal Quran itu ya ada di rumah kita, di HP mungkin juga ada, di mana-mana ada gitu. Tapi sudah sangat langka orang mempelajari Al-Quran. Mereka lebih banyak mempelajari apa? Kehidupan. Dari apa? Dari selain Al-Quran dan As-Sunnah. Padahal Al-Quran dan As-Sunnah pun mengajarkan tentang kehidupan dunia. Kebahagiaan dunia itu diajarkan dalam Al-Quran. Tapi banyak orang yang tidak memakainya. Lebih banyak orang mempelajari tentang kehidupan dari ilmu-ilmu orang kafir, orang barat atau orang timur ya. Pokoknya orang-orang yang tidak mengenal Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka menggandrungi ilmu psikologi, misalnya ilmu kedokteran, kesehatan, ilmu macam-macam berbagai ilmu, bahkan termasuk politik ya. Politik, strategi, bernegara dan sebagainya, itu semuanya mengabaikan Al-Quran dan As-Sunnah. Pada dulu Rasulullah SAW dan para sahabat, mereka bisa membentuk sebuah negara besar. Mereka bisa membuat generasi yang sangat luar biasa dari segi akhlaknya, dari segi mental, moral, psikologis, mereka sehat lahir batin, pokoknya orang yang paling bahagia. Dan itu hanya dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak lebih tidak kurang. Tapi sekarang banyak orang Islam yang mengabaikan hal itu. Makanya ya kita lihat kenyataan yang kita lihat sekarang, bagaimana orang Islam terpuruk, orang Islam itu rendah, orang Islam itu apa? Terdampar ya, seperti tersingkirkan, terpinggirkan oleh peradaban, karena mereka meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena mereka sudah terlalu silau melihat peradaban barat, peradaban timur, peradaban bangsa lain yang tidak mengenal Al-Quran dan As-Sunnah. Seandainya orang Islam kembali mengagumi Al-Quran, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ini saya orang-orang Islam akan mendapatkan kejayaannya kembali. Ini masalah besar ya, karena memang orang Islam udah nggak percaya dengan Al-Quran. Meremehkan mereka, meremehkan Al-Quran, nggak ngerti Al-Quran itu isinya apa. Nggak ngerti Al-Quran itu untuk apa, hanya dibangga-banggakan tapi tidak dipahami dan tidak diamalkan. Saya yakin orang Islam itu marah kalau ada orang melecehkan Al-Quran. Misalnya ada tayangan di Eropa itu ada orang bakar Quran, orang Islam marah, reaksi. Di negara lain juga demo dan sebagainya gitu. Tapi sebatas sampai di situ, seperti di Jakarta waktu itu kan demo membela Al-Quran dan sebagainya. Sebatas sampai di situ, mereka belum sampai kepada apa? Membaca Al-Quran, mengamalkan, memahami, menghafal saja masih jarang ya. Dan orang yang menghafal juga masih tidak dilanjutkan lagi dengan apa? Memahami kandungan isinya, tafsirnya dan seterusnya. Yang mempelajari tafsirnya juga belum tentu difahami betul ya. Yang mempelajari tafsir, kita sekarang mempelajari tafsir belum tentu kita benar-benar memahami. Kalau tidak kita ulang-ulangi, kita nggak akan nempel sebenarnya. Kemudian ini baru satu tafsir yang lain masih banyak menunggu. Jadi ilmu itu masih sangat luas, tapi kemudian kita menghabiskan waktu untuk perkara-perkara lain yang tidak bermakna dan tidak berfaedah ya, anfaedah. Nggak ada faedahnya kita lakukan. 24 jam rata-rata kita tidak melakukan hal-hal yang bermanfaat. Yang bermanfaat jelas-jelas ada. Al-Quran di hadapan kita, tapi jarang sekali kita sentuh. Jarang sekali kita pelajari, apalagi kita baca tafsir-tafsirnya. Apalagi duduk di majelis ilmu yang memang majelis Al-Quran gitu, sangat langka. Dulu para sahabat itu begitu gampangnya, ketika ada kawan jalan gitu, yang lain udah duduk gitu, ta'al nu'min sa'atan, mari kita beriman sesaat, untuk membaca Quran kemudian nangis bersama. Itu sahabat, bagaimana imannya gak kuat. Mereka ketika baca ayat kan langsung paham, langsung diresapi betul, sehingga ketika yang satu menjelaskan kalau belum jelas gitu, kemudian faham, kemudian nangis semuanya. Begitu mudahnya mereka seperti itu. Itu generasi emas, generasi terbaik yang sekarang tinggal dongeng ya, seperti hanya dongeng, padahal itu kenyataan.
Nah, kita udah terlalu terbiasa mendengarkan dongeng ya, karena dongeng-dongeng cerita-cerita rakyat itu kan rata-rata ya nggak bisa dibuktikan kebenarannya. Dianggapnya cerita tentang sahabat juga sama seperti itu. Padahal cerita dari para salaf itu ada sangat berbeda dengan cerita rakyat yang sudah lagi sangat segala sesuatu. Wahudan warahmatan liqaumin yu'minun, dan sebagai petunjuk serta rahmat kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Jadi Quran ini rahmat kasih sayang dari Allah. Gimana caranya bisa mendapatkan rahmat itu? Ya kita pelajari, kita pahami, kita praktekkan sehari-hari. Sampai detail masalah rumah tangga, detail masalah didik anak itu di Quran lengkap sebenarnya. Cuma kita nggak mau menggali gitu. Silahkan digali, itu buku-buku sudah ditulis oleh para ulama. Dan buku-buku agama itu bersumber dari Quran semua gitu. Sejatinya kita belajar tarbiyah anak, tarbiyah istri dan sebagainya. Itu ada semua dalam Quran. Allah menceritakan tentang istri-istri yang soleha, istri-istri yang kafirah, cerita tentang suami-suami, cerita segala macam cerita itu semuanya ada pelajaran besar di dalamnya. Tapi kita kurang mempelajari itu, sehingga apa? Kita silau dengan kehidupan orang-orang kafir, kita meniru gaya orang kafir, kita mengikuti mereka, kita menjadi pengekor mereka, selalu mereka menjadi trendsetter ya, dan kita hanya membeu dan membebek. Kita tidak akan pernah memiliki pijakan yang jelas ya, nggak punya prinsip, tidak bisa berdiri di atas kaki sendiri. Jadi Quran itu hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun. Kemudian kata Allah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Ai fa in amana ahlul kitab, seandainya ahli kitab beriman bimithli ma amantum bihi, seperti iman kalian wahai orang-orang mukmin, para sahabat saat itu, min jami' rusul ya, jadi beriman terhadap seluruh para rasul, wa jamil kutub, beriman pada seluruh kitab, alladzina awalu man dakhala fihim, yang pertama kali masuk di dalam mereka, wa aula, dan yang paling utama, khatimuhum, penutup mereka, wa afdaluhum, dan yang paling utama dari mereka adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an. Jadi ternyata rasul terbaik itu yang terakhir, dan kitab terbaik juga yang terakhir. Dan itu ketetapan Allah ya, nggak boleh iri ya. Itu yang masalahnya, karena mereka itu nggak hasad dengan itu. Wa aslamu lillahi wahdah, dan mereka berislam untuk Allah semata, walam yufarriqu baina ahadin min rusulillah, dan tidak membeda-bedakan di antara seorang pun dari rasul-rasul Allah. Faqad ihtadaw, berarti mereka mendapatkan hidayah. Hidayah kemana? Bisiratil mustaqim, kepada jalan yang lurus. Al-musil li jannatin na'im, yang bersambung ke surganya yang penuh kenikmatan, surga-surga yang penuh kenikmatan. Ai fala sabila lahum ilal hidayah, maka tidak ada jalan bagi mereka menuju hidayah kecuali dengan iman ini, tidak sebagaimana yang mereka klaim dengan perkataan mereka kunu hudan au nasara tahtadu ya di awal ayat tadi. Faza'amu anal hidayah khasatan bima kanu alaihi. Jadi mereka menganggap bahwa hidayah secara khusus adalah apa yang mereka berada di atasnya. Wal huda, dan petunjuk, wal ilm, dia adalah ilmu terhadap kebenaran, itulah huda. Wal amal bihi, dan amal dan mengamalkannya. Wadidduhu ad-dolal, dan lawannya adalah kesesatan. Anil ilmi, sesat dari ilmu. Wadolal anil amal badal ilm, dan sesat dari amal setelah ilmu. Ini yang disebut dengan wiwayah. Sebenarnya dolalah itu sesat ilmu, wiwayah itu sesat amal. Jadi wiwayah itu lebih buruk. Kenapa? Wiwayah itu orang sudah tahu ilmu tapi masih sesat amalnya, nggak mau mengamalkan ilmu. Wadolal anil amali badal ilm. Bahwa syikok alladzi kanu alaihi, itulah syikok ya, perpecahan yang mereka berada di atasnya, menyimpang dari siratal mustaqim.
Lamma tawallau wa aradu, ketika mereka berpaling, fal musyaq, maka perpecahan, huwallazi yakunu fi syakkin, dialah yang berada di dalam perpecahan, wallahu wa rasuluhu fi syakkin. Jadi mereka berada di suatu bagian dan Allah dan Rasulnya berada di bagian yang lain, jadi berpisah dengan Allah dan Rasulnya. Wa yalzamu minal masyaqqah musyaqqah al muhadah, dan konsekuensi dari perpisahan adalah permusuhan. Begitu artinya, saling bertentangan. Wal adawah al balighah, ya, permusuhan yang kuat. Allati min lawazimiha, yang diantara konsekuensinya badlu ma yaqdiruna, mengerahkan semua yang mereka mampu atasnya, min adiyati rasul, berupa mengganggu rasul. Nah, itulah yang terjadi ketika mereka menyimpang dari jalan Rasul. Akhirnya apa? Memusuhi Rasul gitu. Enggak cukup untuk menyimpang saja, tapi mereka akan memusuhi Rasul, menentang Rasul, kemudian memusuhi Rasul, bahkan membunuh para Rasul. Dan itulah kenyataan. Walihada wa'adallahu rasulahu, makanya Allah menjanjikan Rasulnya, an yakfiyahu iyahum, Rasul akan mencukupi beliau dari gangguan mereka. Ini jaminan dari Allah. Rasulullah SAW dilindungi oleh Allah dari kejahatan orang Yahudi dan Nasoro. Makanya Rasul nggak terhalang, ya, masih bisa melanjutkan dakwah sampai akhirnya lengkap sempurna dakwahnya, baru meninggal. Dan meninggalnya pun efek dari sihir yang dilakukan oleh orang Yahudi. Walihada wa'adallahu wa rasulahu an yakfiyahu iyahum li'annahu as-sami' li jamil aswat, karena Allah itu maha mendengar terhadap seluruh suara-suara, biikhtilafil lughat, dengan berbagai perbedaan bahasa, anitafannuni al hajat ala tafannunil hajat, dengan berbagai perbedaan keperluan, ya, Allah dengar semuanya. Al alim, yang maha mengetahui, bima baina aidihim, dengan apa yang ada di depan mereka dan apa yang di belakang mereka, ya, perkara gaib yang dulu maupun yang akan datang. Wasyahadah, perkara yang disaksikan, semua Allah tahu, dohir dan batin. Ini gaib dan syahadah ini tinjauannya manusia sebenarnya. Bagi Allah nggak ada yang gaib. Kemudian lahir batin juga untuk manusia. Bagi Allah nggak ada yang batin, semuanya dohir. Faidahkan kadalik kafakallahu syarrahum. Kalau seperti itu kondisi Allah, ya, maha mengetahui, maha mendengar, maha mengetahui, maka pasti Allah akan mencukupi kamu dari keburukan mereka. Waqad anjazallahu li rasulihi wa'dah, dan Allah sudah merealisasikan janjinya untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wasallatahu alaihim, kemudian Allah memberikan kekuasaan kepada beliau terhadap mereka. Hatta qatala ba'dhum, sampai Nabi membunuh sebagian mereka, wasaba ba'dhum, kemudian menawan sebagian mereka, wa ajla ba'dhum, mengusir sebagian mereka, wa syarradahum kulla masyrad, dan memporak-porandakan mereka, ya, dengan segala kekuatan. Fafihi mu'jizat, maka di dalamnya terdapat mukjizat, di antara mukjizat Al-Qur'an, ya, ketika Al-Qur'an menceritakan sesuatu terjadi, itulah bukti kemukjizatan Al-Qur'an. Bahwa ikhbar bisyai, yaitu menghabarkan sesuatu sebelum terjadinya. Fa waqa'a tibqa ma akhbar, maka terjadilah sesuai dengan apa yang Quran kabarkan. Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Ai ilzamu sibghatallah, tekunilah celupan Allah. Bahwa dinuhu, celupan Allahnya agama Allah. Celupan itu pengaruh, ya, seperti pewarna gitu. Jadi agama ini pewarna yang akan mewarnai kehidupan kita gitu. Jadi warnailah hatimu dengan agama ini. Ini celupan Allah Subhanahu wa taala. Wa qumu bihi qiyaman, dan laksanakan agama Allah ini taman, dengan sempurna, dengan seluruh amal-amal yang zahir maupun yang batin, dan seluruh akidah-akidah dalam segenap waktu, seluruh waktu, dari lahir, dari balik sampai mati. Hatta yakuna lakum sibghah, sehingga kamu memiliki apa? Celupan, terwarnai oleh agama Allah. Sibghatan min sifatihim, dan sifatan min sifatihim, sebagai sifat dari sifat min sifatikum, menjadi sifat dari sifat-sifat kalian. Fa idza kana sifatan min sifatikum, kalau dia adalah sifat dari sifat-sifat kalian, aujaba dzalika lakum al-inqiyad bi awamirihi, maka itu mewajibkan
bagi kalian untuk tunduk kepada perintah-perintahnya, tau'an secara sukarela, wa ikhtiyaron dengan pilihan, wa mahabbatan dan penuh cinta, wa saradin tabiatan lakum, maka jadilah agama menjadi tabiat bagi kalian. Kalian sudah tercelup oleh agama gitu, menjadi tabiat kalian, menjadi karakter kalian. Jadi Allah membahasakan begitu. Ada orang yang beragama baru nempel jarinya gitu, belum tercelup seluruh badannya gitu. Jadi beragama itu macam-macam. Masih ada yang setengah-setengah. Allah memerintahkan kita itu beragama seperti dicelup, seperti kalau kain putih dicelup merah jadi merah gitu. Beragama itu begitu, totalitas, menjadi tabiat kita gitu. Jadi agama menjadi tabiat bagi kalian bimanzilati sibgh at-tam, ya, seperti celupan yang sempurna, lithaub untuk pakaian. Alladzi sara lahu sifah, sehingga menjadi sifat bagi pakaian itu. Tadinya sebelum dicelup dia mungkin warna kain polos putih gitu. Dicelup warna merah disebut kain apa? Disebut baju merah. Menjadi tabiat, menjadi sifat bagi baju itu. Jadi kalau kita udah layak belum disebut sebagai muslim gitu. Layak nggak disebut muslim? Apa hanya sekedar pengakuan yang ada dalam KTP gitu. Fahasalat lakum as-sa'adah ad-dunyawiyah, maka dihasilkan bagi kalian kebahagiaan dunia dan akhirat kalau kalian bisa menjadi orang yang bersifat Islam, ya. Lihatiddin ala makarimil akhlak. Kenapa bisa bahagia dunia akhirat? Karena agama ini hanya mendorong kepada apa? Kemuliaan akhlak. Gak ada perintah agama yang kalau kita lakukan kita akan menjadi hina gitu, gak ada. Agama itu hanya menyuruh kepada kemuliaan, dan agama ini hanya melarang dari kerendahan dan kehinaan. Itu masalahnya kurang berpikir manusia, ya. Agama itu seperti itu. Coba cek, agama ini indah sekali, masya Allah. Dan ulama banyak menulis tentang keindahan Islam, ya. Di antaranya keindahan dari setiap syariat yang ada, ya, semuanya mengandung keindahan. Mahasiniddin, ya, keindahan agama. Kemudian wa mahasinil a'mal, ya, keindahan-keindahan amalan, wa ma'alil umur, dan ketinggian-ketinggian perkara. Falihada qala, oleh karena itu Allah berfirman ala sabili ta'jib, ya, sebagai bentuk kekaguman, ya, al mutaqarrir lil uquli az-zakiyah, yang berada pada akal-akal yang suci. Wa man ahsanu minallahi sibgha. Coba, siapa yang lebih bagus daripada Allah celupannya? Tentu tidak ada. Tidak ada sifat yang lebih bagus daripada apa yang Allah sifatkan dalam agamanya. Aila ahsana sibghatan min sibghati. Artinya tidak ada celupan yang lebih bagus daripada celupan Allah Subhanahu wa taala. Faida arata an ta'rifa namudajan. Kalau kamu ingin contoh, yubayyinu lakal farq, yang menjelaskan bagimu perbedaan antara celupan Allah dengan yang lainnya dari celupan-celupan, fakis asyai' bitidihi, maka bandingkan sesuatu dengan lawannya. Pakai fatarofi abdin amana birobhi, bagaimana kamu lihat pada hamba yang beriman kepada Rabbnya dengan keimanan yang benar, asarmahu khudu al-qalb, berpengaruh bersamanya ketundukan hatinya dan kepatuhan anggota badannya. Falam yazal yatahalla bikulli wasfin hasanin, dia terus menerus berhias dengan setiap sifat yang indah, wa fa'alal jamil, dan fi'lul jamil, dan perbuatan yang bagus, wa khuluqin kamil, dan juga akhlak yang sempurna, wa na'tin jalil, dan karakter yang agung, yatakhalla min kulli wasfin qabih, dan mengosongkan diri dari setiap sifat yang buruk dan rendahan dan aib. Fa wasfuhu, maka sifatnya adalah jujur, fi qaulihi, dalam ucapannya, dalam perbuatannya, sabar, hilm, iffah, ya, menjaga kehormatan, syaja'ah, keberanian, ihsan al-qauli wal fi'li, berbuat baik dengan ucapan dan perbuatan, mencintai Allah dan takut kepadanya, khasyah kepadanya, takut kepadanya, berharap padanya. Fahaluhu al-ikhlas, keadaannya adalah ikhlas untuk beribadah, untuk ma'bud, untuk sesembahannya. Wal ihsan li abidihi, berbuat baik kepada hamba-hambanya. Fakishu, maka bandingkan dia dengan hamba yang kafir terhadap Robnya. Beda atau sama? Jelas sangat amat jauh berbeda. Karena muslim dengan muslim aja banyak perbedaan. Kalau ini muslim yang maksimal dalam berislam, yang ini cuma Islam-islaman. Jauh perbedaannya. Kehidupannya berbeda, kebahagiaannya berbeda. Itu baru di dunia, belum di surga. Sudah berbeda. Bagaimana dengan Islam dibandingkan dengan kafir? Tentu sangat berbeda. Kemudian
Fakis bandingkan dengan hambanya yang kafir terhadap Robnya, kemudian lari darinya, menghadap kepada selainnya dari makhluk, ya, menghadap pada dunia, bersifat dengan sifat-sifat yang buruk berupa kekufuran, kesyirikan, kedustaan, khianat, makar, khidah, tipu muslihat, tidak memiliki kehormatan, berbuat buruk kepada makhluk Allah. Kemudian dalam ucapan dan perbuatan, fala ikhlas lil ma'bud, tidak ada keikhlasan kepada sesembahan, tidak berbuat baik kepada hamba-hambanya. Fa inna yadharu laka, maka akan jelas bagimu perbedaan yang sangat besar di antara keduanya. Wa yatabayyanu laka, dan jelas bagimu annahu la ahsana sibghatan, bahwasanya akan jelas bagimu, ya, bahwasanya tidak ada yang lebih bagus celupannya daripada celupan Allah. Tidak ada yang lebih bagus pengaruhnya daripada pengaruh dari agama Allah Ta'ala. Wa fi dimnihi, dan dalam cakupan itu, annahu la akbaha sibghatan, tidak ada yang lebih buruk celupannya daripada orang yang tercelup ke dalam selain agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang terpengaruh atau masuk ke dalam agama selain agama Allah Ta'ala. Wa fi qaulihi, dan dalam firman Allah Ta'ala, wa nahnu lahu abidun, dan kami hanya kepada Allah beribadah. Ini penjelasan terhadap sibghah ini, ya, celupan ini, yaitu menegakkan dua pokok agung ini, yaitu apa? Ikhlas dan mutaba'ah. Karena ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa amal-amal maupun ucapan-ucapan lahir maupun batin. Wala takunu kadzalik, dan tidak akan seperti itu sehingga Allah mensyariatkan dia, ya, melalui lisan Rasulnya, dan ikhlas an yaqsuda al-abdu wajhallahi wahda, ketika hamba hanya mengarah kepada wajah Allah semata dalam amal-amal itu, dan mendahulukan makmul yu'dinul hasar, dan mendahulukan objek di sini menunjukkan apa? Pembatasan, yaitu lahu abidun, bukan abiduna lahu, sama dengan yang tadi lahu muslimun, ya. Jadi kami hanya kepada Allah beribadah, pembatasan. Wa qala nahnu lahu abidun fawasfuhum bismil fa'il. Allah mensifati mereka dengan isim fa'il, abid. Abid itu isim fa'il yang menunjukkan kepada apa? Atsubut. Jadi isim fa'il itu sudah menjadi karakter yang tetap, permanen, ya. Wal istiqrar, yang mapan. Liyadullah ala ittisafihim bidzalika, untuk menunjukkan bahasanya sifat mereka dengan hal itu, wa kaunuhu sara sibghatan lahum mulaziman, ya, sudah menjadi celupan bagi mereka yang menetap, ya. Kalau baju sudah terwarnai merah, ya udah merah gitu, nggak gampang lepas. Berbeda kalau tempelan stiker gitu, bisa gampang lepas. Tapi kalau sudah dicelup dengan warna tertentu, maka itulah warnanya yang permanen. Sepertinya waktunya tidak cukup, ya. Insya Allah berikutnya kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Supaya apa? Iya. Banyak kali. Itulah ilmu agama itu. Sabar apa syukur? Ini beda nih. Ini saya kemarin kajian di Jabal Rohmah, itu kitab sabar itu sampai 2 bulan. 2 bulan lebih bahkan. Syukur masih berlangsung sekarang, syukur. Yang mana nih? Jadi intinya menghadapi masa depan. Kenapa ada was-was menghadapi masa depan? Was-was masalah apa kan? Sebab was-was juga banyak. Dalam masalah apa khususnya? Dunia akhirat juga banyak sekali, ya. Ya. Yes. Tak, iya makanya sebenarnya seluruh was-was itu datangnya dari setan kan. Solusinya kita iktisam billah, berpegang teguh dengan Allah.
Jadi Allah itu menyebutkan dalam Al-Quran itu ada i'tisam billah, i'tisam bihablillah. Berpegang teguh dengan Allah, berpegang teguh dengan tali Allah. Dengan Allah itu berarti tawakal, dengan tali Allah itu agama ini. Jadi kita menjalankan agama ini, itu ikhtiar namanya. Makanya kunci sukses itu selalu dua, tawakal, ikhtiar. Kuncinya tawakal ikhtiar. Siapa yang tawakal ikhtiar pasti menjadi orang yang paling tentram, nyaman, bahagia, aman, damai, sejahtera, sentosa dunia akhirat. Mencari apa kita hidup? Kalau kita udah berpegang dengan Allah, apa yang kurang? Waman yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah pasti mencukupi. Jangan dikira Allah nggak tahu apa yang kita rasakan. Allah sangat tahu. Allah yang memberi itu kok. Kita sekarang sudah diuji dengan berbagai ujian misalnya. Beda-beda ujian kita. Secara umum ada juga ujian yang sama. Kalau presidennya A, ya kita semua merasakan sama. Tapi dampaknya kan beda-beda. Jadi secara umum apapun yang kita alami itu adalah ujian dari Allah, dan Allah sudah menerapkan ujian-ujian itu pada masing-masing kita sesuai dengan jatah-jatah kita masing-masing, dan Allah sudah siapkan juga solusi-solusinya gitu. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali turunkan juga obatnya. Dalam masalah apapun itu nggak cuma penyakit fisik, penyakit mental, penyakit rohani, penyakit psikis, penyakit otak, itu penyakit apa saja. Kan kehidupan itu hanya antara sehat dan sakit sebenarnya. Kita ini kalau sehat bahagia, kalau sakit kurang bahagia. Bukan fisik sebenarnya, hati. Kalau hati sehat pasti bahagia walaupun fisiknya sakit. Tapi kalau hati sakit pasti sengsara walaupun badannya sehat. Jadi itu kuncinya menjaga hati. Hati yang selalu terpaut kepada Allah, yang tidak lepas untuk bersandar kepada Allah. Itu hati yang akan paling bahagia. Jadi antara i'tisam billah dengan i'tisam bihablillah itu lebih penting i'tisam billah. Berpegang teguh dengan tali Allah kan masih menyambung ke Allah gitu. Baru selain Allah itu tali Allah, maksudnya bukan Allah langsung. Tapi kalau berpegang teguh dengan Allah, nah itu langsung ke Allah. Itu lebih tinggi, lebih kuat. Makanya tawakal harus lebih kuat daripada ikhtiar. Itu kunci sukses. Kemudian juga agar kita bisa maksimal dalam tawakal kepada Allah, menghilangkan segala penghalang tawakal. Ini yang sering terjadi. Apa penghalang tawakal? Keruhnya hati gitu. Kotoran hati, penyakit hati. Ketika kita masih memikirkan dunia itu akan membuat was-was pasti. Kalau nanti gimana masa depan anak gimana, cucu apalagi cicit, apalagi cucu keturunan gimana gitu. Kalau ada yang sudah mikir ke sana itu kan stres itu. Baru mikir anak aja bisa bikin stres. Mikir diri sendiri bisa stres. Nanti gimana nasib saya, ini mau dipecat, mau ini segala macam. Pusing. Kalau kita tangani hidup kita oleh kita sendiri, tidak berpegang teguh dengan Allah, ya gitu, stres. Tapi kalau kita serahkan kepada Allah, coba Allah ceritakan dalam Quran. Jadi ini Quran ini solusi dalam segala masalah ya. Allah cerita tentang para nabi banyak. Yang bukan nabi juga banyak, orang-orang soleh, Ashabul Kahfi misalnya, rajulun soleh min Qaryah, dari satu kampung, kemudian orang-orang yang diutus di surat Yasin itu banyak. Pokoknya hampir setiap surat itu kalau Allah cerita tentang kaum-kaum dulu, itu mengandung pelajaran besar bagi kita. Dan sunatullah itu tidak berubah, tidak berubah dalam sunatullah. Kalau orang kita bilang apa? Sejarah pasti berulang. Memang itu ya betul. Aturan Allah nggak berubah. La tabdila li sunnatillah. Tidak ada perubahan pada sunatullah. Jadi artinya ketika Allah cerita tentang kaum yang dulu, ngapain diceritakan? Ini udah basi. Enggak basi. Cerita itu enggak basi. Kenapa? Karena kejadian itu akan terulang. Yang dulu dialami oleh para rasul, ditentang oleh kaumnya, sama hari ini juga gitu. Orang-orang soleh sekarang pasti ditentang oleh orang-orang yang mengikuti iblis ya, sadar atau tidak sadar. Di dunia hanya dua golongan, Hizbullah sama Hizbus Syaitan. Bergabunglah dengan Hizbullah, Anda akan bersyukur, Anda akan beruntung, Anda akan bahagia. Tapi kita kalau nggak bergabung dengan Hizbullah, kita malah lalai dan berkecimpung dengan dunia, itu sama dengan bergabung dengan Hizbus Syaitan, sadar atau tidak sadar. Golongannya setan, golongan orang-orang yang galau, yang khawatir, yang cemas, khawatir, sehingga apa? Dia kalau tidak curang rasanya tidak akan bahagia.
dia harus korupsi, dia harus curang dalam jual beli segala macam. Kecurangan terjadi itu bisa diawali karena kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Rasanya kalau nggak gitu nggak bahagia gitu. Naudzubillah min dzalik. Makanya tetaplah berpegang teguh dengan Allah, berpegang teguh dengan tali Allah. Tali Allah itu Al-Quran. Tali Allah itu Islam. Jadi maksimalkan kita mendekat terus kepada Allah. Ngaji yang begini ini belum apa-apa gitu. Harus dilanjutkan di rumah terus. Sering-sering mentadabburi Al-Quran. Itu kunci bahagia, yakin. Dijamin bahagia. Orang yang dekat dengan Quran nggak pernah sengsara. Quran ini pelajaran luar biasa. Nggak ada kitab yang lebih hebat daripada Al-Quran. Syekh Utsaimin ketika ditanya, Syekh, kitab apa yang paling bagus untuk mensucikan hati? Al-Quran. Tidak ada yang semisal dengan Al-Quran, kata beliau. Jadi kita kadang-kadang nyari kitab ini, buku bahkan karangan orang kafir tentang manajemen kolbu mungkin, atau tentang pengendalian jiwa, atau self development gitu ya, macam-macam lah. Tapi mengabaikan Al-Quran untuk apa gitu? Semua nggak ada artinya kalau dibanding dengan Al-Quran. Al-Quran itu segala-galanya. Ini firman Allah, sedangkan yang lain kata manusia. Masa kata manusia mau dibandingkan dengan firman Allah? Itu seperti perbandingan Allah dengan makhluknya, nggak bisa dibandingkan. Gitu. Makanya kalau kita masih meremehkan Al-Quran, sama dengan masih meremehkan Allah, dan sama dengan kita tidak akan bahagia. Bahagia itu jauh dari orang yang jauh dari Allah Ta'ala. Kecemasan itu dekat dengan orang yang jauh dari Allah, jauh dari Al-Quran. Jadi jadikan Quran sebagai pegangan betul. Makanya generasi terbaik itu para sahabat, karena mereka berpegang teguh dengan Al-Quran. Di masa sahabat belum ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, macam-macam kitab. Apalagi sampai sekarang kita udah macam banyaknya, luar biasa. Mereka cuma berpegang teguh dengan Al-Quran. Ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, jangan bercerai-berai, pegang itu tali Allah dengan kuat. Ya Yahya khudil kitab biquwwah, wahai Yahya pegang kitab dengan kuat. Itu bukan pegang pakai tangan, tapi pakai hati. Pahami dengan baik, amalkan, itu namanya berpegang teguh dengan Al-Quran dengan kuat. Seperti itu. Kita sejauh mana memahami Quran? Kalau masih jauh, berarti bahagia masih jauh. Sudah terasa sebagian bahagia itu ketika kita mengamalkan Quran. Makin dekat, makin banyak kita berinteraksi dengan Quran, makin bahagia. Dijamin itu. Itu udah terbukti umat terdahulu. Yang mendahului kita udah banyak yang begitu. Tinggal kita mau ngikut mereka atau malah bergabung dengan golongan setan. Naudzubillah min dzalik. Ya saya kira itu ya, mudah-mudahan kita bisa praktekkan. Semua daya dan upaya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.